Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi dari kelompok 6 yang bertemakan perkembangan Islam masa Abbasiyah sebagai tugas sejarah peradaban Islam. Materi dari dinasti Abbasiyah ini meliputi sejarah berdirinya, periode pemerintahan dan profil Khalifah Abbasiyah, dinamika politik dan dinamika intelektual, dan faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Materi yang masuk pada materi yang pertama yakni sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sendiri didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Sofa dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yakni selama 5 abad, dari tahun 132 sampai 656 Masehi. Sebelum didirikannya dinasti Abbasiyah ini terdapat 3 poros utama yang menjadi pusat kegiatan mereka. Antara satu dengan lain memiliki kedudukan sendiri dalam memainkan peranannya untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abbas bin Abdul Muthalib. 3 poros utama itu yakni meliputi Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Humaimah adalah merupakan tempat yang tentram. Humaimah itu sendiri adalah tempat bermukim keluarga Bani Hashim, baik dari kalangan pendukung Ali maupun pendukung keluarga Abbas. Kufah, sedangkan yang kedua itu Kufah. Kufah merupakan wilayah yang penduduknya menganut aliran Syiah, pendukung Ali bin Abi Thalib yang selalu bergolak dan ditindas oleh Bani Umayyah. 3 poros utama. Yang ketiga yakni Khurasan. Khurasan itu sendiri warganya memiliki sifat yang pemberani, kuat fisik, teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh nafsu, dan tidak mudah bingung terhadap kepercayaan yang menyimpang. Di sanalah diharapkan dakwah kaum Abbasiyah ini mendapat dukungan. Selanjutnya materi mengenai periode pemerintahan dan profil khalifah. Para ahli ini membagi masa pemerintahan Abbasiyah menjadi 5 periode. Yang pertama yakni biasanya disebut periode pertama. Periode pertama dinasti Abbasiyah berlangsung dari tahun 1332 hingga 232 Hijriah atau 750 Masehi sampai 847 Masehi. Mengutip dari buku Sejarah Peradaban Islam karya Suyuti Pulungan, khalifah yang memimpin dinasti pada masa periode pertama ini yakni Abu Abbas As-Sofa sampai Abu Al-Fadl Ja'far Al-Mutawakil. Kekuasaan pada periode pertama berada pada khalifah yang memimpin tentara untuk berperang, sehingga pada saat inilah merupakan masa kejayaan Bani Abbasiyah. Periode ini disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama. Memasuki periode kedua. Periode kedua ini berlangsung pada tahun 232 hingga 590 Hijriah. Pada periode kedua ini yang memimpin yakni Khalifah Abu
Ja'far Muhammad Muntasir sampai Abu al-Abbas Ahmad Nasir. Periode ini diwarnai corak politik Turki, Bani Buwayh dan Bani Saljuk. Periode kedua ini dinasti Abbasiyah bisa disebut dengan periode pengaruh Turki pertama. Periode yang ketiga yakni berlangsung pada tahun 590 sampai 656 Hijriah. Pada masa ini kekuasaan kembali ke tangan khalifah, tetapi terbatas hanya ke daerah Baghdad dan sekitarnya. Oleh sebab itu, periode ini secara umum bisa dikatakan lemah dan tidak dapat melawan kehendak jenderal Turki. Selanjutnya, periode keempat. Periode keempat ini ditandai dengan pengaruh dari Bani Saljuk yang dipimpin oleh 12 orang khalifah. Dalam periode ini terjadi dua peristiwa besar umat Islam, yakni Perang Salib dan penyerangan bangsa Mongol ke Baghdad. Periode yang terakhir yakni kelima, pada saat periode kelima ini banyak sekali tanda-tanda kemunduran. Terlebih lagi banyak serangan dari luar seperti Perang Salib dan penyerangan bangsa Mongol. Kemudian daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan juga banyak yang memerdekakan diri. Akhirnya dinasti Abbasiyah benar-benar hancur pada 1258 Masehi di bawah kepemimpinan Abu Ahmad Abdullah bin Al-Mutawasim Billah. Selanjutnya yakni materi yang ketiga yakni profil khalifah. Selama berdirinya pemerintahan Daulah Abbasiyah terdapat 4 tokoh pemimpin dinasti Abbasiyah. Adapun yang pertama yakni Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah ini memimpin dinasti Abbasiyah pada tahun 132 hingga 136 Hijriah. Abu Abbas As-Saffah ini merupakan khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Abu Abbas As-Saffah, yakni yang pertama mengundang para pemuka dinasti Umayyah untuk jamuan makan malam. Ketika makan malam sedang berlangsung, Abu Abbas membunuh kurang lebih 80 orang Bani Umayyah. Sejak saat itulah Abu Abbas dijuluki dengan sebutan As-Saffah yang berani sang penumpah darah. Tindakan yang kedua dari Abu Abbas As-Saffah yakni menyebarkan mata-mata di sejumlah wilayah untuk melakukan pengejaran terhadap sisa-sisa orang dinasti Umayyah. Namun seseorang bernama Abdul Rahman berhasil melarikan diri ke Spanyol. Diperkirakan dia akan membuat dinasti Umayyah yang baru di sana. Yang ketiga tindakannya yakni membongkar semua kuburan orang-orang dinasti Umayyah dan membakarnya, kecuali kuburan milik Umar bin Abdul Aziz. Abu Abbas melakukan hal tersebut dikarenakan dendamnya kepada para khalifah dinasti Abbasiyah. Tindakan-tindakan yang saya sebutkan tadi tentu tidak terlepas dari suatu alasan. Abu Abbas As-Saffah ini beralasan supaya tidak ada lagi darah keluarga atau silsilah orang Bani Umayyah yang tersisa yang pada akhirnya tidak mengganggu pemerintahan dinasti Abbasiyah. Tokoh yang kedua yakni Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur ini merupakan khalifah kedua dinasti Abbasiyah. Abu Ja'far Al-Mansur diangkat menjadi khalifah setelah kematian saudaranya yakni Abu Abbas As-Saffah. Pemerintahan dimulai pada tahun 136 Hijriah sampai 158 Hijriah. Abu Ja'far ini dikenal sebagai seorang yang gagah perkasa, keras hati, kuat keimanan, bijaksana, cerdas, pemberani, teliti, disiplin, kuat beribadah, dan sederhana. Dia dijuluki Al-Mansur yang artinya memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Julukan tersebut diberikan karena dia selalu menghadapi pemberontakan maupun keluar mengatasi
serangan Bizantium. Profil khalifah yang ketiga yakni Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid memerintah dinasti Abbasiyah pada tahun 169 sampai 193 Hijriah. Dinasti Abbasiyah ini mengalami puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Semua kekayaan Harun ar-Rasyid digunakan untuk kepentingan sosial seperti lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, pendidikan ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta kesusastraan pada zaman keemasan. Pada masa pemerintahnya Harun ar-Rasyid memperindah dan mempercantik kota Baghdad yang dibangun oleh kakeknya Al-Mansur. Profil khalifah ini yang keempat ini adalah Al-Ma'mum. Al-Ma'mum memerintah dinasti Abbasiyah setelah ayahnya yakni Harun ar-Rasyid tadi pada tahun 197 sampai 217 Hijriah. Pada masa pemerintahnya dia membangun tempat pertemuan yang dipusatkan di Baitul Hikmah atau Balai Ilmu. Tempat tersebut digunakan untuk perpustakaan, lembaga penerjemah, dan pusat penelitian para ahli ilmu selama masa pemerintahan Al-Ma'mum. Dia sangat mencintai ilmu pengetahuan. Untuk materi selanjutnya yakni dinamika politik dan intelektual pada masa Abbasiyah. Yang pertama, dinamika politik. Sistem politik dinasti ini sendiri menerapkan sistem terbuka yang mendapatkan pengaruh dari Persia. Pada awalnya para khalifah itu berasal dari keturunan Arab, sementara jabatan menteri diberikan kepada orang-orang Persia yang membantu Abu Abbas as-Saffah mendirikan daulah Abbasiyah tersebut. Kebijakan politik yang dilakukan oleh daulah Abbasiyah ini berubah ketika dinasti Bani Seljuk atau disebut dengan periode pengaruh Turki kedua. Yang selanjutnya adalah dinamika intelektual. Yang pertama adalah maktab atau kutab dan masjid. Ini adalah lembaga pendidikan terendah, tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, hitungan, dan tulisan, dan tempat para remaja belajar dasar-dasar ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa. Yang kedua adalah tingkat pendalaman. Tingkat pendalaman ini di mana para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya pergi keluar daerah menuntut ilmu kepada seorang atau beberapa orang ahli dalam bidangnya masing-masing. Pada umumnya ilmu yang dituntut adalah ilmu-ilmu agama. Pengajarannya berlangsung di masjid-masjid atau rumah-rumah ulama bersangkutan. Bagi anak penguasa pendidikan bisa berlangsung di istana atau di rumah penguasa tersebut dengan memanggil ulama ahli ke sana. Lembaga-lembaga ini kemudian berkembang pada masa pemerintahan Abu Abbas dengan berdirinya perpustakaan dan akademi. Perkembangan lembaga pendidikan itu mencerminkan terjadinya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini sangat ditentukan oleh perkembangan bahasa Arab, baik sebagai bahasa administrasi yang sudah berlaku sejak zaman Bani Umayyah maupun sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Kemajuan tadi tersebut paling tidak ditentukan oleh dua hal. Yang pertama yakni terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk Islam. Asimilasi ini berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh Persia juga sangat kuat di bidang pemerintahan seperti yang sudah disebutkan yang tadi.
Di samping itu, bangsa Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Terus kemajuan tadi dipengaruhi yang kedua yakni gerakan terjemahan. Gerakan terjemahan ini berlangsung dalam 3 fase. Yang pertama adalah masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada masa ini diterjemahkan adalah karya-karya di bidang astronomi dan mantik. Fase yang kedua berlangsung mulai pada masa Khalifah Al-Ma'mum hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat dan kedokteran. Terus fase yang ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas, bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas. Materi yang terakhir yakni faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor kemunduran dinasti Abbasiyah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Adapun faktor internal kemunduran dinasti Abbasiyah yang pertama yakni luasnya wilayah kekuasaan, yang kedua berdirinya dinasti-dinasti kecil, yang ketiga perebutan kekuasaan di pusat pemerintah, persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, gaya hidup bermewah-mewahan, korupsi, umat Islam meninggalkan ajaran agamanya, sistem pergantian khalifah secara turun-temurun, dan khalifah usia muda yang tidak memiliki kemampuan. Dan selanjutnya adalah faktor yang eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah perang salib. Serangan yang dilancarkan oleh pihak Kristen terhadap kekuasaan Muslim dalam periode 1095 sampai 1291 Masehi yang dikenal dengan perang salib. Hal ini dikarenakan adanya dugaan bahwa pihak Kristen dalam melancarkan serangan didorong oleh motivasi keagamaan. Selain itu, perang ini juga menggunakan simbol salib. Terus yang kedua penyebab eksternalnya, faktor eksternalnya yakni serangan Mongol. Orang Mongol ini merupakan bangsa yang berasal dari Asia Tengah, sebuah kawasan jauh dari Cina, terdiri dari kabilah-kabilah yang disatukan oleh Genghis Khan. Sebagai awal penghancuran Baghdad dan Khalifah Islam, tentara Mongol mulai menguasai negeri Asia Tengah, Khorasan, dan Persia. Mereka berhasil menaklukkan negeri Khawarizm dan menguasai Asia Kecil. Kemudian Hulagu Khan mengirimkan ultimatum kepada Khalifah agar menyerah dan mendesak supaya tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Akan tetapi Khalifah tetap enggan memberikan jawaban sehingga awal pada tahun 1258 Masehi. Hulagu Khan tersebut beserta pasukannya menghancurkan kota Baghdad dan membakarnya. Pembunuhan berlangsung selama 40 hari dengan jumlah korban sekitar 2 juta orang. Dengan terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim menandai babak akhir dari dinasti Abbasiyah. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.